sesi bincang-bincang dengan Anuk. Nah, ini dia. Jadi Anuk ini orangnya sangat cheerful ya. Dia ketawa. Jadi dia sangat mungkin sangat easy going, tapi nggak tahu ya apakah dia perfeksionis juga. Nanti kita akan tanya-tanya. Nah, Anuk ini kan kebetulan mengambil studi bahasa, pendidikan bahasa Jerman ya, sorry. Iya, Bahasa betul. Jerman, oke. Nah, nanti aku mau tanya-tanya, mungkin di luar sana gitu kan, informasi ini akan berguna. Dan kalau mereka misalnya mau mengambil jurusan yang sama, jadi setidaknya ada pengetahuan dari Anuk ya. Nah, sekarang sebelum aku tanya dan sebelum aku meminta Anuk untuk memperkenalkan diri, nah Jerman ini sebenarnya unik ya, karena aku sempat baca juga fakta-faktanya, itu negara yang selalu berinovasi dari segi teknologi, terus industri kreatifnya itu dan kehidupan budayanya sangat berkembang di sana. Ya, kemudian ternyata Jerman itu adalah negara dengan penduduk terpadat di Eropa yang mencapai 82 juta orang. Dan dia tuh memiliki 370 perguruan tinggi yang termasyur dan tergolong sebagai 3 negara paling inovatif selain 3 negara, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Nah, jadi aku pengen tanya nih ya, sebelum kita mulai, mungkin tanyanya nanti agak nanti dulu. Aku akan mempersilahkan Anuk untuk memperkenalkan diri ya. Coba silahkan perkenalkan dirimu sendiri, Anuk. Oke, halo semuanya. Nama aku Anugrah Gusti. Panggilannya sih Anuk. Aku biasanya semua orang panggil aku Anuk. Anuk, ya. Aku kelahiran 21 Maret 96, 24 tahun udahan. Masih sangat muda. Terima kasih. Aku alumni pendidikan bahasa Jerman dari UNY. Oh, UNY di Jogja ya? Universitas Negeri Jogja. Dulu namanya IKIP Yogyakarta, sekarang setelah ada peraturan baru, sekarang semua IKIP diganti menjadi Universitas Negeri sesuai dengan kotanya masing-masing. Oke, sip. Nah, jurusan Anuk tadi kan pendidikan bahasa Jerman ya, Nuk? Nah, Anuk ini memang sebelumnya ada ketertarikan dengan bahasa Jerman, atau misalnya memang dari SMA itu sudah mau menyasar pendidikan bahasa Jerman, atau gimana? Kok bisa tertarik ke situ? Ini awalnya bagaimana nih, Nuk? Jadi itu Mbak, aku tuh berawal dari suka sama bahasa Inggris. Oke, loh suka bahasa Inggris, oke. Berawal dari suka bahasa Inggris. Oke. Terus aku itu masuk di SMA Negeri 6 Surakarta. Iya. Di mana itu satu-satunya SMA yang ada bahasa Jermannya. Tapi sebelumnya aku nggak tahu kalau di SMA itu tuh ada mata pelajaran bahasa Jerman. Oke. Terus waktu itu kan kelas 10. Pertama kali dapat bahasa Jerman tuh unik gitu loh bahasanya tuh. Bahasanya unik, terus gimana ya? Agak-agak kalau ngomongnya tuh ada sengol-sengolnya, terus R-nya itu kayak yang kayak walaupun ya. Iya, agak beda sih, cuman lebih kalau ngomong R-nya tuh nggak jelas gitu loh, R kayak gitu itu. Nah, terus habis itu aku suka nih sama bahasa Jerman. Iya. Terus start itu aku dan gurunya pun juga sangat interaktif gitu loh Mbak. Jadinya semakin semakin pengen tahu. Nah, kebetulan nggak nyangka juga kelas 12 naik kelas 11-12 itu dapat lagi bahasa Jerman. Dalam kan materinya. Terus setelah itu aku tuh kayak langsung mikir tujuanku tuh sekarang aku kayaknya ambil bahasa Jerman deh. Iya. Jadi gitu ya awalnya ya, Nuk. Awalnya gitu. Terus ini aku juga tanya-tanya sama guruku kan. Dulu namanya Bu Ani kan.
dulu Bu Ani tuh kuliah di mana, terus bahasa Jerman tuh gimana. Nah, di situ aku tanya, akhirnya aku memutuskan untuk langsung pilih Universitas Negeri Jogja, langsung ambil jurusan bahasa Jerman. Aku dari jalur SNMPTN, yang jalur undangan itu loh, tes. Iya. Oh, oke. Itu berarti awalnya ya, awal mulanya terus akhirnya memutuskan untuk studi pendidikan bahasa Jerman. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara bahasa Jerman itu semua kata benda dalam bahasa Jerman ini hampir sama seperti bahasa Perancis ya. Seperti aku tanya ke temanku juga, dia tuh memiliki jenis kelamin termasuk benda mati ya. Jadi jantan, betina, dan netral. Jenis kelamin ini ditandai dengan kata sandang tertentu. Nah, Anuk bisa jelasin nggak sedikit mengenai itu? Oke. Jadi namanya gramatiknya bahasa Jerman itu agak-agak sedikit rumit. Beda kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan ada artikel yang dan on sama the. Dan itu nggak ada gendernya kan, Mbak? Nggak ada gender, ya. Kalau di bahasa Jerman itu ada namanya artikel yang dan on itu ada 3, yaitu ein itu miliknya gender maskulin, ada juga eine itu gendernya feminin, sama ein lagi itu untuk gendernya yang netral. Itu yang namanya kalau di bahasa Jerman ya, gramatiknya bahasa Jerman itu namanya unbestimmte Artikel. Jadi artikel yang tidak pasti gitu loh. Kita tidak tahu bendanya dulu apa. Makanya jadi sebuah. Nah, sebuah itu dibagi jadi 3, punyanya cowok, maskulin, feminin, sama netral, kayak gitu. Terus ada lagi namanya bestimmte Artikel, itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya the. Nah, ada namanya der. Der itu gendernya maskulin, die itu gendernya feminin, dan das itu gendernya untuk netral. Kalau dengar istilah der Panzer, nah itu gendernya cowok, maskulin, maksudnya gender maskulin. Gitu. Wah, oke. Berarti lumayan kompleks juga ya. Terus ada 8 cara juga. Iya, untuk membentuk. Sebenarnya apa ya, Mbak? Harus benar-benar paham gitu loh, soalnya ribet gramatiknya. Ya, gramatiknya ribet ya. Sama ada 8 cara juga untuk bentuk kata benda jamak dari kata benda tunggal ya. Jadi ketika benda menjadi jamak, jenis kelaminnya berubah jadi betina. Nah, ini sangat rumit ya. Jadi kata benda dalam bahasa Jerman juga akan berubah bentuk ketika menempati posisi atau fungsi yang berbeda dalam kalimat. Nah, jadi kata kerjanya juga berbeda. Beda-beda ya. Oke. Nah, terus kalau studi pendidikan bahasa Jerman itu mata kuliahnya apa aja sih? Jadi kalau di UNY itu kan lebih ke pendidikan ya. Jadi kita itu diajarkan gimana caranya mengajar. Kan gini Mbak, kalau bahasa Jerman itu kan nggak kayak bahasa Inggris yang dari SMP itu ada. Adanya di SMA, startnya tuh dari SMA. Nah, jadi kita itu ngajar untuk SMA sih. Terus untuk materinya itu seperti bahasa Inggris, ada listening. Kalau dalam bahasa Jerman tuh namanya Hörverstehen. Terus ada keterampilan membaca, reading itu kalau bahasa Jermannya tuh Leseverstehen. Terus ada menulis, Schreibfertigkeit namanya, Schreibfertigkeit. Terus ada ada tadi membaca, mendengarkan. Menulis. Satunya speaking itu Sprechfertigkeit. Oke, Sprechfertigkeit. Oke, ya. Jadi Anuk sendiri sudah pernah mengajar atau mengaplikasikan bahasa Jerman ini sebelumnya, misalnya dengan cara mengajar atau misalnya KKN-nya dulu gimana? Kalau aku PPL Mbak, kalau KKN kan beda. Kalau PPL itu aku 2 bulan di SMA Negeri 1 Ngaglik di daerah Sleman, Jogja. Aku 2 bulan aku ngajar kelas 10. Itu untuk materinya memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, terus menyebutkan angka-angka, terus cara membaca tanggal bulan tahun kayak gitu. Oke. Cara membaca waktu. Cara membaca waktu, ya.
Terus untuk menguasai speaking ya, untuk yang daily-nya nih ya, untuk yang bisa supaya paling tidak berbicara dalam daily conversation-nya itu dibutuhkan waktu berapa lama sih kalau misalnya di bahasa Jerman itu sendiri untuk Anuk? Kalau menurut aku ya Mbak ya, karena speaking di bahasa Jerman itu lumayan ribet ya. Jadi ya kalau kita belajarnya di Indonesia ya lumayan agak susah. Kalau kita ke Jermannya itu kan ada ada objek yang bisa kita ajak ngobrol kan. Betul, ya. Jadinya ya lebih castis-cus kalau pas kita udah di sana atau mau nggak mau kan ngomong. Ya, terus betul. Kalau kita misal kita tuh orang Indonesia tuh gini loh Mbak, nggak bagusnya tuh mesti dikatain sok-sokan kayak gitu tuh loh kalau ngerti. Iya. Kalau betul. Bicara bahasa asing tuh sokan apa jadi kan terus kita jadi aduh nggak mau belajar ngomong kan. Nah itu yang sebenarnya susahnya di situ sih. Ya, betul. Nah, tapi kan Anuk kan udah pernah ya, ini waktu itu sifatnya kayak studi visit ya. Itu berapa lama dan bisa dijelaskan detailnya untuk studi visit itu sendiri, gimana teknisnya? Nah, aku itu tanggal 1 Juni sampai 12 Juni 2018, berarti udah 2 tahun yang lalu ya. Itu aku ikut studi visit ke Jerman selama 12 hari. Itu ada 15 orang sama satu dosen, berarti 16 orang. Ya. Nah, itu semua didanai oleh DAAD. DAAD itu Mbak, kantor yang mengurusin tentang layanan akademik orang-orang yang mau studi ke Jerman. Entah itu S1, S2, apa S3 kayak gitu. Pokoknya pelayanan akademik yang mau ke Jerman, seperti itu. Nah, kebetulan di jurusanku itu ada namanya lektorin. Lektorin itu berasal dari DAAD kan. Jadi DAAD mengirimkan satu lektor untuk jurusan bahasa Jerman di Universitas A misal. Kalau misal tempatku kan di UNY itu kan. Nah, itu di situ nanti kita tanya-tanya gimana sih caranya kita tuh bisa ke Jerman gitu. Nah, nanti dia yang bantuin. Oke. Iya. Teknikalnya banyak banget, Mbak. Banyak ya? Berarti ada persyaratan khusus dong sebelum berangkat, apakah ada melalui sistem seleksi atau misalnya mendaftar aja kemudian mengikuti serangkaian tes atau bagaimana? Kalau itu ada. Aku harus tes pakai cheat sih namanya. Itu yang ngeluarin kan dari jurusan. Nah, itu bisa digunakan buat daftar itu Studienreise namanya. Nah, oke. Berarti punya kesempatan untuk studi visit di sana kan merupakan pengalaman yang pasti berkesan ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa mengeksplorasi dengan maksimal satu kultur dan bahasa ya dari penutur asli gitu kan. Pasti akan beda karena kita mau paksa untuk menggunakan bahasa tersebut. Nah, ada pengalaman menarik nggak sewaktu studi visit di sana? Pengalaman menarik ada. Aku tuh kan kalau ngomong tuh ya Mbak ya, sebisa mungkin kayak ya pokoknya aku harus berani ngomong gitu loh. Jadi ya ini entah itu salah grammarnya apa gimana, pokoknya ngomong aja, yang penting harus berani daripada nggak ngomong kan. Nah itu ya, betul. Jadi memberanikan diri buat ngomong. Karena waktu masih posisi di Indonesia tuh kayak yang masih nggak ada bayangan tuh loh, ngeblank gitu loh, apa ya aku nanti di sana tuh ngomong apa. Nah pas yang lucu lagi itu pas aku landing di Frankfurt kan, itu kan ditanya sama polisinya pakai bahasa Inggris, aku berusaha jawab pakai bahasa Jerman. Nah itu dari situ aku akhirnya aku bisa kayak gitu. Oh, keren. Oke. Nah, berarti
apa namanya, sangat sangat kuat ya motivasinya Anuk untuk bisa menggunakan bahasa itu. Nah, coba dong Nuk, pengen apa misalnya satu ungkapan atau satu kalimat yang berbahasa Jerman gitu, atau sapaan atau apa gitu. Pengen denger apa nih? Apa ini memperkenalkan diri pakai Ya, bahasa Jerman boleh, gitu ya? boleh. Gimana Nuk? Okay, guten Abend, liebe Leute. Hallo, mein Name ist Anouk oder ich heiße Anouk. Ich komme aus Solo. Ich wohne in Mojosongo und ich bin 24 Jahre alt. Danke. Yeay, terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, terus sekarang Nuk, kalau untuk latihan bahasa Jerman tadi, gimana caranya supaya bisa, kan kalau bahasa itu kalau tidak dipergunakan pasti lupa ya, gitu loh. Nah, terus Anuk cara melatih ya, supaya tetap bisa lancar, itu bagaimana komunikasinya dengan siapa? Apa punya komunitas tersendiri gitu kan misalnya, atau bagaimana? Aku biasanya lihat YouTube, Mbak. Oh, lihat YouTube, bahasa Jerman ya? Aku nggak punya komunitas yang maksudnya kayak orang-orang bule Jerman gitu, aku nggak punya, tapi aku sering buka YouTube, sering aku dengerin kayak gitu. Ya, oke. Terus kalau untuk misalnya itu untuk listening kan ya, dan juga mungkin vocabulary ya, perbendaharaan kata yang mungkin ada yang belum familiar, karena kan jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia pun juga kita sebenarnya banyak yang belum, mungkin belum familiar gitu kan. Terus untuk speakingnya melatihnya gimana Nuk, supaya tidak kaku atau misalnya terus jadi bingung gitu, itu dengan cara apa? Biasanya ini, bercermin dulu Mbak. Ngomong aja di depan cermin. Kayak gitu. Oh gitu. Oh iya. Terus apa namanya, untuk pendidikan bahasa Jerman ya, tipsnya apa nih kalau misalnya ada yang mau apa namanya, memilih studi ini gitu ya, jadi ada nggak hal-hal yang mau di-share misalnya dalam, ya kalau milih jurusan misalnya untuk bahasa Jerman kamu harus begini-begini gitu misalnya, ada nggak sih hal-hal yang mau dibagikan gitu? Misalnya kalau bahasa asing kan, bahasa Jerman kan tidak cukup familiar ya sebetulnya ya. Sebenarnya kalau untuk S1 itu kan ini ya Mbak, mesti bakal diajarin dari awal, dari nol. Ya. Kita apa, aku punya teman yang benar-benar dia nggak dapat bahasa Jerman, benar-benar dari nol. Tapi kita itu misalnya ada teman-teman yang udah dapat bahasa Jerman, ada yang belum, otomatis kan dia akan tertinggalkan. Nah, teman-teman pengalamanku, teman-temanku itu bantuin apa yang benar-benar nggak paham kayak gitu tuh. Jadi harus apa ya, kalau mau belajar bahasa Jerman itu pertama kalau misalnya dia udah dapat ya kita harus mendalamin lagi. Kalau buat orang-orang yang belum pernah dapat sama sekali ya kita mau nggak mau harus ngajarin yang udah bisa itu, ngajarin yang nggak bisa. Dan dari pihak yang belum pernah dapat itu harus belajar ekstra lagi. Tapi ini ya maksudnya bisa saling bekerja sama untuk membantu yang lain juga ya, itu bagus juga sebenarnya ya. Kalau untuk masuk sih ini sih Mbak, insya Allah bisa. Karena kan yang dilihat kan apa ya, tes raport itu kan kalau nggak salah, apa sih mata pelajaran raport itu dari semester 1 sampai 5 itu loh. Itu kalau kita niat masuk ke bahasa Jerman, jurusan bahasa Jerman itu biasanya insya Allah bisa. Nah, tapi setelah kita udah keterima, disitulah mau nggak mau harus belajar. Kalau yang belum dapat ya harus belajarnya lebih ekstra. Betul. Kalau yang udah pernah dapat kan dia tinggal mendalami gitu loh. Betul. Nah, Anuk udah sempet ke Goethe Institut belum di Jakarta? Belum. Kalau ke Goethe Institut malah belum. Belum ya. Iya. Soalnya itu kan tempat kurs bahasa Jerman kan di sini gitu, di Indonesia, di Jakarta gitu. Ada di 3 kota sih Mbak. Oh, di 3 kota sekarang ya. Di mana aja selain Jakarta? Ada di Bandung. Bandung juga ada. Surabaya. Tapi kok dengar-dengar aku nggak tahu ya yang di Surabaya itu namanya Wisma bahasa Jerman atau apa gitu loh Mbak. Aku bukan Goethe ya? Bukan. Oke. Oh gitu ya. Oke. Nah, terus Anu kan baru lulus
2 tahun yang lalu? November 2019. November 2019, oke. Ada keinginan untuk kerja di Jerman gitu, atau ngelanjutin S2 di Jerman gitu, ada keinginan nggak? Itu masih banyak pertimbangan sih Mbak kalau itu. Iya. Masih dipikirkan ya. Masih dipikirkan secara matang-matang. Iya. Kan misalnya ada scholarship atau apa gitu kan, kayaknya itu bisa jadi kesempatan yang bagus juga kan gitu. Terus nanti bisa makin keren nih gitu. Kalau S2-nya terus dapat beasiswa ke Jerman ya. Amin. Amin. Oke. Nah, terus tadi kan berbicara mengenai kuliahnya Anuk ya, pendidikan bahasa Jerman nih. Terus tips untuk mempelajari bahasa Jerman, ada nggak sih website-website tertentu nih yang bisa diakses? Atau misalnya ada yang mau belajar bahasa Jerman gitu kan, ada nggak sih gitu link-link atau download app apa gitu? Aku biasanya sih nggak begitu memperhatikan link-link ya Mbak. Aku langsung buka Google, langsung ketik aja apa yang dibutuhkan, misalnya gramatik, bahasa Jerman gitu. Nah, nanti di situ kan udah keluar semuanya banyak banget. Oh gitu. Iya. Jadi ketik sesuai dengan kebutuhan aja ya sebetulnya. Terus ada nggak sih komunitas misalnya ya tadi kan ada, kalau aku pernah dengar juga di Polyglot gitu ya, untuk misalnya yang memiliki kemampuan lebih dari 2 atau 3 bahasa. Di situ komunitasnya kan mereka bisa bertemu. Nah, kalau bahasa Jerman sendiri ada nggak misalnya membentuk komunitas sendiri atau antara teman-temannya Anu di kampus kemudian saling kontak tapi berusaha untuk menggunakan bahasa Jerman misalnya? Kalau sejauh ini sih nggak ada sih Mbak. Nggak ada, belum ada ya? Belum ada. Iya, oke. Nah, berarti sekarang setelah lulus kemarin nih ya, ekspektasi berikutnya apa untuk sekolah kah atau karir kah nih tujuan berikutnya? Tujuannya kerja dulu Mbak, aku mau jadi guru bahasa Jerman. Wih, oke, amin. Semoga sukses menjadi guru bahasa Jerman. Amin. Supaya nggak lupa juga kan ilmunya harus diaplikasikan. Iya, betul. Soalnya Anuk ini selain sibuk bereksplorasi dengan bahasa Jerman, menambah ilmunya lagi, dia juga bukan menambah sih, kayaknya dari dulu masak, skill masak yang suka aku lihat di postingannya. Sebenarnya itu hobi sih Mbak. Iya, masakan Jerman gimana Nuk? Kalau masakan Jerman itu aku malah ini sih Mbak, aku tuh kalau masak, aku tuh karena orang Jawa ya, aku tuh lebih suka makanan Jawa daripada makanan Eropa. Oh, bagus ya, itu emang enak. Makanya, jadi aku belum pernah masak makan khas dari Jerman gitu. Oh, tapi kalau Mbak itu wurst itu loh, wurst, sosis itu kan sekarang di Indonesia kan banyak kan yang jual. Benar. Nah, penting beli aja itu. Jadi bisa bikin ya, repot. Halal kan? Halal, betul. Halal dan toiban. Oke. Nah, jadi kesibukannya nih, tadi memasak, terus juga tetap upgrading skills juga gitu kan, dari banyak sumber untuk tetap terus mengasah kemampuan bahasa Jerman dan mengingat-ingat lagi. Itu apalagi Nuk kesibukan yang sekarang dilakukan? Mencari pekerjaan. Oh iya, mencari pekerjaan. Loh, tapi kan bukannya sekarang di SMA kan sudah mulai banyak ya gitu, maksudnya yang mulai memasukkan mata pelajaran bahasa Jerman kan, berarti seharusnya gampang dong Nuk? Nggak semua ada Mbak. Nggak semua ada ya, kalau di Solo masih sedikit ya? Di Solo sedikit. Oh, masih sedikit. Di Jogja gimana? Kalau di Jogja banyak Mbak. Banyak? Apa pindah lagi ke Jogja? Kalau di Solo bisa ya, nanti kalau kondisinya sudah baik ya. Oh iya, setelah selesai pandemi ini ya, bisa dicoba. Atau malah mungkin ke Jakarta. Anu kan nggak pernah tertarik mau ke Jakarta sebenarnya ya, denger. Nggak tahu kenapa kok. Tahu kenapa ya? Gitu tertarik. Oh, berarti antara Solo atau Jogja nih ya? Atau langsung Jerman sekalian? Iya kan, Jerman sekalian, iya. Kalau untuk ngajar kan, kalau di Jakarta nih aku lihat emang banyak gitu kan, pilihannya biasanya di sini kan untuk bahasa asing ada bahasa Jerman, kemudian ada bahasa Jepang ya kan, ada bahasa Prancis ya, itu pilihan-pilihan 3 itu gitu kan, selain bahasa Inggris yang bisa dipilih gitu. Nah, kalau di Jakarta tuh udah banyak, dan juga kayaknya lumayan banyak juga peminat untuk bahasa Jerman loh, karena beberapa muridku ada yang ikut juga bahasa Jerman. Temanku juga ada yang dari Jakarta itu juga terus ambil bahasa Jerman juga. Oh, iya, oke. Ya, tapi mungkin agak perlu waktu lama ya, karena tadi dari secara gramatikalnya kan sangat berbeda. Jadi
benar-benar harus fokus dan kalau mau mendalami harus serius. Oke. Betul sekali. Oke, nah Anuk ada hal lain yang mau disampaikan nih berkaitan dengan pendidikan atau apapun yang Anuk lakukan sebelum kita menyelesaikan sesi. Aku senang banget sebenarnya bisa ngobrol karena udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ya, Mbak. Ya, pokoknya pilih apa ya, kuliah yang sesuai dengan apa namanya, minat ya. Minat ya, betul, minat. Passion. Betul sekali. Jadi nggak jadi itu nggak di tengah jalan tuh tiba-tiba terus aku kok gitu apa kayak gitu. Rasa menyesal. Pokoknya sesuai passion aja. Sukanya misalnya matematika, ya berarti ya ke matematika. Iya, betul. Jadi harus dipikirkan. Musik ya ambil musik. Ya. Betul. Jadi dipertimbangkan matang-matang juga ya. Terus konsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman supaya kita nggak salah milih jurusan gitu kan. Iya, oke. Oke deh, Anu. Senang banget bisa share. Jadi shareku senang sekali bisa ketemu Mbak Rani lagi walaupun lewat Skype. Iya, benar. Jadi senang udah berbagi. Jadi ada pengetahuan baru juga buat yang lain selain buat aku juga. Jadi terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan ya. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat juga Mbak Rani. Sama. Jangan lupa salam juga ya untuk Ibu dosen. Iya. Bapakku ya enggak? Boleh sama Bapak. Iya. Juga. Adik salam Kam. Salam juga buat Bude Nunung, Pak De Ari dan semuanya. Kimi. Nanti disampaikan salamnya. Oke deh kalau gitu Anuk, nanti kita ngobrol lagi ya. Ngobrol tapi ngobrol santai, ngobrol macam-macam ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu hari ini bincang-bincang sama Anuk. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.